Untuk memberikan gambaran kepada Anda seperti apa perbedaan dari ActionScript versi 3 atau saya singkat saja AS3 gitu ya, dengan AS2 ya. Di sini saya punya dua buah aplikasi sederhana ya. Seperti ini ya. Sebuah basic interactivity ya, di mana kita bisa berpindah dari satu menu ke menu yang lain. Nah, memang di sini bentuk aplikasinya sama ya. Namun ini dibangun menggunakan ActionScript 2, kemudian ini menggunakan ActionScript 3 ya. Nah, kita lihat seperti apa perbedaannya. Ya, di sini saya buka file, saya beri nama AS2 gitu ya. Nah, untuk bisa membuat interaktivitas seperti itu ya, di sini kita menggunakan script-script pada button ya, seperti biasa, yaitu on press ataukah on release, kemudian go to and play ataukah go to and stop. Di sini frame labelnya ya, dan masing-masing konten sudah berada pada frame-frame tersendiri ya. Jadi kalau kita menggunakan ActionScript 1 dan 2 ya pada CS4 ini, kita menggunakan atau menempatkan script pada button ya. Pada masing-masing button kita berikan script yang sama, yang berbeda hanya frame labelnya. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita ingin membuatnya dengan ActionScript versi 3, coba akan kita terapkan cara yang sama ya pada button ya. Di sini saya buka ActionScript-nya. Nah, ternyata kita tidak bisa menempatkan script di area ini ya, pada area button. Semua script ya dalam keadaan tidak aktif ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menggunakan ActionScript pada frame ya dengan bantuan function. Bentuknya adalah seperti ini. Dan kita tidak menggunakan on press ataukah on release lagi, namun kita menggunakan add event listener. Bentuknya seperti ini ya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan function pada ActionScript 2 ya? Nah, ini saya punya contohnya. Ya, kita bisa menggunakan teknik yang sama, yaitu menggunakan function dan menggunakan instant name ya pada simbol buttonnya. Namun, jika menggunakan ActionScript 1 atau 2, bentuknya seperti ini. Ya, sangat berbeda ya ketika kita menggunakan ActionScript versi 3. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan ya pada versi 3 ini. Nah, selain itu, kita bisa melihat di sini ya. Ini adalah ActionScript versi 3, kemudian dengan kategori-kategorinya. Anda bisa melihat. Sedangkan ya, pada versi 2, nah, kita bisa lihat di sini banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan ya. Makanya di awal saya sampaikan terjadi perubahan restruktural yang fundamental ya. Jadi apa yang ada pada global function ya, misalnya pada versi 1 dan 2 ya. Kalau kita lihat di sini di versi 3 ya. Nah, sangat berbeda sekali. Kemudian posisi atau lokasinya pun juga telah dipindah oleh Adobe ya. Misalnya kalau kita ingin menggunakan script load movie, kemudian fs command, next frame ya, atau yang lainnya ya, kita harus mencari lagi ya karena Adobe telah memindah posisinya.
atau lokasi di mana dia ditempatkan semula gitu ya. Kalau biasanya kita bisa menggunakan on pada movie clip control, kemudian kita biasa menggunakan go to and play, go to and stop, kemudian previous frame, previous skin ya. Kemudian kita biasa menggunakan load movie ya pada browser or network. Nah, pada ActionScript 3 sudah tidak bisa kita jumpai pada kategori-kategori tersebut. Nah, loh, gimana tuh? Ya. Oh ya, selain dipindah, ternyata ada yang ditambah, juga ada yang dihapus. Ya. Nah, makanya saya sampaikan bahwa bagi Anda yang memang belum sama sekali mengerti ActionScript ya, jangan pernah membandingkan antara versi 1, versi 2 dengan versi 3 ini ya. Anda akan kebingungan. Mending sekali belajar silahkan konsen pada versi berapa, 2 atau K3 gitu ya. Nah, kalau Anda ingin mengikuti perkembangan teknologi, maka silahkan Anda pelajari untuk versi 3. Baik, mudah-mudahan sesi berikut ini ya bermanfaat bagi Anda ya yang ingin melakukan suatu migrasi dari versi 2 dengan versi 3 gitu ya. Saya akan tunjukkan ya di mana lokasi-lokasi pemindahannya, kemudian script apa yang harus digunakan jika kita menggunakan ActionScript 3 ya.